Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Maulana, NIM 074, dan teman saya Siti Hoiriatul Muawanah, NIM 214 dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang identifikasi pengaruh pentingnya implementasi sikap disiplin kerja terkait kinerja karyawan di lingkungan perusahaan. Untuk materi selanjutnya yaitu peta konsep disiplin kerja. Di sini kelompok kami akan membahas satu, pengertian disiplin kerja, yang kedua pengertian kinerja karyawan, yang ketiga tujuan disiplin kerja, yang keempat upaya mewujudkan disiplin kerja, yang kelima implementasi disiplin kerja, yang keenam faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan paper MSDI yang berjudul Identifikasi Pengaruh Pentingnya Implementasi Sikap Disiplin Kerja Terkait Kinerja Karyawan di Lingkungan Perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Hoiriatul Muawanah, NIM 190721100214. Pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan bila melanggar akan ada sanksi atas pelanggarannya. Dengan adanya disiplin kerja, maka diharapkan para seluruh sumber daya manusia yang bekerja dapat mematuhi segala peraturan yang ada, tanpa harus ada perilaku pelanggaran terhadap standar operasional yang telah dibuat oleh perusahaan. Jadi untuk mencapai pengawasan yang efektif ini sangat diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat agar masing-masing dari pekerja tersebut berperan dalam meningkatkan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan. Materi selanjutnya yaitu pengertian kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah suatu penampilan atau performa dari pihak karyawan yang mana dilakukan pada saat mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas-tugas yang telah diberikan oleh perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan standar perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tujuan disiplin kerja. Tujuan dari disiplin kerja adalah untuk mencapai suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang perlu seandainya tanpa ada perintah dari instruktur atau dari pimpinan. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan disiplin kerja yaitu yang pertama, peraturan yang jelas dan tegas dengan sanksi hukuman yang sama bagi setiap karyawan. Kemudian yang kedua, penjelasan kepada tenaga kerja tentang apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian yang ketiga, memberikan kepada tenaga kerja apa dan bagaimana memenuhi tugas, memenuhi aturan-aturan pekerjaan dan peraturan tata tertib. Yang keempat, penyelidikan yang seksama dari latar belakang tiap peristiwa. Yang kelima, tindakan disiplin selalu tegas bila terjadi pelanggaran peraturan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, melakukan tindakan pembinaan disiplin kerja melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan yang terus-menerus. Upaya untuk mewujudkan disiplin kerja. Yang pertama, menetapkan peraturan kerja yang lebih mengikat. Artinya, organisasi harus mempunyai peraturan dan tata tertib kerja yang disertai dengan tindakan disiplin bagi para pelanggar. Kemudian yang kedua, mengadakan pengawasan yang cukup. Dalam pengawasan yang cukup ini akan menjamin terrealisasinya target produksi sesuai dengan rencana organisasi. Mengingat hal ini, pengawas selalu memantau dan meninjau kembali perkembangan hasil kerja dari karyawan dari hari ke hari. Kemudian yang ketiga, membentuk hubungan kerja yang harmonis. Keberhasilan dari seorang pemimpin adalah tergantung pada bagaimana cara membina hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahannya.
Hal ini akan memudahkan bagi para pimpinan dalam menggerakkan karyawan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Di dalam komunikasi harus terdapat faktor-faktor kerjasama dan saling tukar pendapat, karena akan dapat mempertinggi kedisiplinan para pekerja. Sedangkan upaya lain untuk pendisiplinan, yang pertama, upaya positif adalah dengan diberi nasihat untuk kebaikan di masa yang akan datang. Kemudian untuk upaya negatifnya adalah melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan peringatan lisan, kemudian memberikan peringatan tertulis, dihilangkan sebagian haknya, kemudian dikenakan denda, yang kelima dirumahkan sementara, dan yang keenam diturunkan pangkatnya, bahkan yang terakhir itu bisa dipecat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu implementasi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, bentuk dari implementasi disiplin kerja yang baik dapat dicerminkan pada 1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap target pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, adanya rasa semangat dan inisiatif dari para karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, besarnya rasa tanggung jawab dari karyawan ketika melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas para karyawan. Yang kelima, adanya rasa memiliki dan perasaan solidaritas yang tinggi di kalangan karyawan. Di lain aspek disiplin kerja, maka ada salah satu aspek yang memiliki keterkaitan, yaitu penilaian kinerja perusahaan. Ada 3 kriteria, yaitu 1. Penilaian berdasarkan hasil, yaitu penilaian yang didasarkan pada target dan ukurannya spesifik serta dapat diukur. Yang kedua, penilaian berdasarkan perilaku, yaitu penilaian perilaku-perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga, penilaian berdasarkan judgement, yaitu penilaian yang berdasarkan kualitas pekerjaan, koordinasi, pengetahuan pekerjaan dan keterampilan, kreativitas, semangat kerja, kepribadian, keramahan, integritas pribadi, serta kesadaran dan dapat dipercaya dapat menyelesaikan tugas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama yaitu adanya semangat kerja karyawan. Yang kedua, tingkat kompensasi yang diberikan. Yang ketiga, kepuasan kinerja karyawan. Dengan dilandasi aspek-aspek di atas, maka kedisiplinan kerja akan berpengaruh besar pada kinerja perusahaan. Ketika tingkat disiplin kerja suatu perusahaan itu tinggi, maka diharapkan karyawan akan bekerja lebih baik sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat.